Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat menggeledah kantor Biro Perekonomian Setda NTB dan kantor PT Gerbang NTB Emas atau PT JNE pada Kamis 8 Mei 2025 mulai pukul 9.30 WITA sampai dengan pukul 10.50 WITA. Penggeledahan tersebut terkait dugaan penyimpangan dalam kerjasama antara PT Gerbang NTB Emas atau JNE dan PT Berkah Air Laut atau BAL di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara. Ketua Tim Penyidik Indra Harfianto menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kerjasama antara PT JNE selaku BUMD milik Pemprov NTB dengan PT Berkah Air Laut di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara. Dokumen yang disita meliputi berbagai laporan kegiatan, kerangka acuan kerja, serta dokumen kerjasama PT JNE dengan pihak ketiga sejak tahun 2018 hingga 2024. Kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara pengelolaan spam terkait dengan PT JNE yang kita ambil terkait dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kerjasama PT JNE ya. Berapa banyak dokumen tadi yang disita itu? Kita sita ada 3 box macam-macam dari kegiatan laporan maupun ada kerangka acuan juga yang pada intinya semua terkait dengan kegiatan PT JNE. Tapi pegawai kooperatif tadi ya Pak? Ya, karena kita sudah punya izin dari pengadilan untuk melakukan penggeledahan. Kepala biro ada di dalam? Kepala biro itu sedang tugas keluar. Kita izin dengan kabaknya ada. Kabak BUMD. Dokumen sejak tahun kapan ini Pak? Kita ambil dari 18 sampai 2024. Berapa jaksa yang turun hari ini? Kita semua turun ada sekitar 10, terbagi 2 tim juga ada di JNE juga. Berarti berkaitan dengan semua lini usaha dari JNE. Ya. Ini kerjasama dengan PT BAL itu Pak? Ya, benar. JNE juga sedang berlangsung banyak hari. Ya, hari ini juga di JNE di Pertais ya. Artinya 5 orang juga jaksa di sini. Di sana 10 juga. 10 juga. Dari PT JNE, dari manajemen ya, kita kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi dan kita tidak menutup informasi dan kami memberikan data yang dibutuhkan semaksimal yang kami bisa. Penggeledahan dari jam berapa Pak? Tadi jam setengah 11 dan masih sampai sekarang sedang buka data. Ini penggeledahan Ya, 11. Biasa saja. Jam 10 ya? Ya, jam 10. Biar pas jam 10 ya. Yang mana Pak Dirut ya? Masih ada Pak Dirut, masih dengan pajak dan Pak Dirut berpesan pokoknya yang penting adalah kita kooperatif terhadap kejaksaan dalam hal ini. Jadi Pak Dirut ada diminta keterangan ya? Belum. Nah, sekarang untuk pengambilan berkas-berkas ada. Seperti apa gambaran dari proses yang sudah berjalan dengan kerjasama B2B antara dengan PT JNE dengan PT BAL? Ya, mungkin kalau prosesnya seperti yang teman-teman sudah pahami selama ini, artinya PT BAL bekerjasama dengan PT JNE, kemudian ada hasil yang diterima oleh JNE. Itu aja sebenarnya. Intinya artinya yang letak di mana kemudian persoalannya ya diserahkan kepada dari kejaksaan untuk melihat seperti apa arahnya. Bang, kalau kata mantan kepala Kabiro Hukum Pemprov kan dia bilang kerjasama ini tanpa sepengetahuan Biro Hukum Bang, seperti apa? Direksi. Tanpa sepengetahuan direksi. Ya, tanpa sepengetahuan Biro Hukum. Seperti apa? Kalau dalam aturan mungkin Bang, ini kan BUMD ini di bawah Pemprov. Ya, Pemprov yang punya. Ya, untuk dia melaksanakan sebuah kegiatan kerjasama dengan usaha bangsa itu seperti apa dia aturannya itu? Memang segala yang dilakukan tetap kita sampaikan kepada Pemprov kan sebagai pemegang saham ya terutama dalam RUPS kan RUPS tiap tahun itu kan kita sampaikan mungkin
ini usahanya, perkembangannya, kemudian hasil-hasilnya kan pasti disampaikan dalam setiap tahun itu ya. Tapi tetap si pembinaan dari Biro Ekonomi. Dan ada pengawasan gitu. Ya. Izin Bang, itu pada saat dia menjalankan dengan PT BAL itu sudah ada apa namanya? Sudah ada kontrak kerjasama yang dilakukan Maksudnya dengan PT BAL. kontraknya ada kontraknya. Ada. Ya, ada. Tapi izin untuk menjalankan itu dari kementerian sudah ada. Nggak tahu. Nah, kalau itu enggak ngerti kalau itu secara teknisnya. Daripada salah kita jawab. Nur. Penggeledahan tadi di 2 kantor di Biro Ekonomi dan di kantor JNE, PT JNE itu terkait dengan penanganan perkara penyalahgunaan pengelolaan spam di 3 gili ya, antara PT JNE dengan PT BAL. Seperti itu. Tadi kami lihat ada sejumlah dokumen yang diamankan, yang disita. Iya, kami memang mencari dokumen-dokumen tambahan untuk kami jadikan bahan. Kami lakukan penelitian untuk penguatan alat bukti, pembuktian nanti di persidangan seperti itu. Korupsinya apa nih pajak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa penyalahgunaan pengelolaan sistem spam air minum itu di 3 gili. Untuk yang tadi kan penggeledahan, apakah sudah ada, biasanya kan ada surat penetapan dari pengadilan? Ada surat penetapan pengadilan nomor 4 tanggal 28 April tahun 2025. Jadi penyidikan ini kan juga diknya itu di Januari 2025 ya, seperti itu. Januari mulai. Iya. Apakah sudah ada tersangka di kasus ini? Belum ada. Kami belum melakukan penetapan tersangka. Kami masih melakukan pemeriksaan saksi ahli sudah kami lakukan pemeriksaan. Kami dalam proses koordinasi dengan BPKP untuk audit penghitungan kerugian negara seperti itu. Ini kan Bunda terkait dengan BAL dengan JNE ini kan sebenarnya sudah ada putusan gitu pengadilan terkait memang belum inkrah itu dia ada posisi. Bagaimana itu mungkin apakah itu bagian dari pengembangan itu karena ada nilai kerugian yang belum dikembalikan oleh para pihak? Perkara terhadap PT BAL dengan JNE itu memang sudah ada sekarang sedang bergulir di persidangan. Itu perkara tindak pidana umumnya terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Itu tanpa izin dia dalam pengelolaan air bersih tanpa izin, jadi liar itu pengambilan air yang liar. Dan dari kami di kasus korupsinya bahwa kami melihat bahwa ada dalam pengelolaan air di sana itu yang tidak masuk ke dalam hak-hak negara seperti itu. Jadi ada kerugian negara di dalamnya seperti itu. Langkah selanjutnya setelah penggeledahan? Langkah selanjutnya karena kami lakukan setelah rampung ini kami akan melakukan tentunya pengecekan dokumen. Kami akan mencari siapa yang bertanggung jawab atau dalam singkatnya akan ada penetapan tersangka dari kasus ini. Dari putusan kemarin ada disebutkan dalam tuntutan maupun putusan itu ada belasan yang di fakta persidangan ada belasan miliar yang didapatkan oleh kedua belah pihak dari JNE sama BAL dan pengelolaan itu, apakah itu juga masuk dalam hitungan atau seperti apa? Nanti semuanya itu fakta-fakta yang dari kemarin kita dapatkan dari persidangan maupun dokumen-dokumen ada maupun keterangan-keterangan saksi yang kami dapat itu nanti akan kami lakukan kajian terhadap
audit penghitungan kerugian negara, apakah itu termasuk dalam kerugian negara yang kami cari seperti itu. Bunda, sorry, mohon maaf. Ini kerugian negara di sini kan bentuknya kalau kemarin tuh jelas kerusakan lingkungan. Apakah bentuknya nanti dalam nominal uang ataukah pemulihan bentuknya? Apa keduanya? Bentuknya tentunya dalam bentuk uang. Kerugian negara itu dalam bentuk uang, hak negara yang tidak masuk ke dalam kas negara seperti itu. Dalam penyalahgunaan ini gitu seperti itu. Untuk pemulihannya itu seperti apa, Bunda? Karena ada kerusakan jelas karena tidak legal dari izin. Itu kemarin untuk yang pemulihannya kan ada dalam kasus yang tadi pengelolaan liar itu, pengeboran liar itu, usaha liar di sana seperti itu. Yang pidana umumnya. Ya, pidana umumnya itu udah masuk dalam bukan kategori tindak pidana umum seperti itu. Kalau yang diperiksa siapa aja sekali? Apa? Diperiksa, Bu. Ya, saksi yang diperiksa tentunya ada 23 orang saksi, ada dari di PT BAL sendiri, kemudian juga ada pihak asing karena PT BAL itu kan ada asingnya, terus juga ada Pemprovnya, ada dari Pemda KLU, dan juga kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli yaitu Perpapsi, Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia. Kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap itu.